Oke lur, kembali lagi sama si Kakang Prabu yang pastinya di channelnya Kuma Aing. Di sini Kakang Prabu akan ngebahas film yang berjudulkan Snake on a Plane. Film yang mengkisahkan tentang sebuah penerbangan yang disabotase oleh seorang mafia kriminal dengan cara melepaskan ratusan ular-ular ganas dan berbisa demi membunuh seorang saksi mata atas kasus yang didakwa terhadap mafia tersebut yang kebetulan berada pada penerbangan yang ngahariwangkeun itu. Yowis, sebelum kita mulai ceritanya tong poho untuk di subscribe ya lur. One, two, three. Film ini diawali dengan seorang pemuda yang sedang naik motor trail yang bernama Sean. Dia sedang asik bebalapan sorangan. Saat beristirahat di tengah hutan, Sean melihat ada seorang bapak-bapak yang ragrag di luhur. Si bapak-bapak itu yang tergantung tersebut menyuruh Sean segera menjauh dari dirinya. Sean pun langsung bersembunyi di semak-semak pohon dekat bapak-bapak itu tergantung. Lalu kemudian datang sebuah mobil yang berisi 3 orang pria jarangkung badag. Pria yang berbaju putih kemudian datang menghampiri dan pria itu diketahui bernama Mang Eddie Kim, seorang bos gangster asal California. Ternyata si bapak-bapak yang digantung tersebut adalah seorang jaksa wilayah yang bernamakan Daniel Hayes. Jaksa tersebut nyiduhan si Mang Eddie Kim yang membuat si Mang Eddie ini ngamuk dan langsung menghampol jaksa tersebut hingga maut. Sean yang menyaksikan kejadian tersebut sabari nyumput di semak-semak karena sieun dia langsung lompat melarikan diri dari tempat tersebut. Sayangnya suara motor Sean membuat mereka sadar bahwa ada saksi mata lain yang menyaksikan pembunuhan pada jaksa tersebut. Si Mang Eddie Kim pun marah menyuruh anak buahnya untuk mencari dan membunuh saksi mata itu. Esok harinya Sean lagi duduk di apartemen sambil menonton berita di TV yang berisikan kabar pembunuhan yang disaksikan secara langsung olehnya. Sean menjadi cemas dan rewas. Kasus itu terkait dengan sosok bos gangster yang terkenal teramat kejam. Tak lama kemudian Sean mendengar suara dari luar pintu apartemennya. Sean mengintip, dia melihat 3 sosok makhluk yang salah satunya berada saat kejadian di hutan tersebut. Sean langsung dengan lalaunan ingin kabur dari kamarnya. Tiba-tiba saja Sean dibekap sama seseorang agen FBI yang bernamakan Neville Flynn yang bertugas mengawal Sean. Sesaat kemudian agen Neville berhasil melumpuhkan 2 dari anak buah Mang Eddie Kim dan berhasil membawa Sean pergi dari tempat itu. Agen Neville sempat menegur, "Mengapa kamu teh cenah bukannya lapor polisi sesudah melihat pembunuhan itu teh?" Sesampainya di ruang interogasi, Sean dicecak pertanyaan oleh agen John Sander yang merupakan rekannya agen Neville teh yang dibuat kesal oleh Sean karena tidak mau mengakuinya. Pada akhirnya agen Neville berhasil membujuk Sean untuk mau bersaksi melawan si Mang Eddie Kim di persidangannya. Karena dia tidak punya pilihan lagi, dia akan tetap dicari oleh anak buah Mang Eddie dan membunuhnya. Berpindah ke persiapan penerbangan yang ditumpangi oleh Sean dan kedua agen yang menemaninya. Penerbangan itu turut ditumpangi oleh seorang bintang rap bernama Trigis, ditemani 2 orang bodyguardnya bernama Troy dan Leroy. Di kabin pesawat 2 pramugari cantik yang bernamakan Tiffany dan Claire disambut oleh 2 kru yang lainnya bernama Grace dan Ken, laki-laki si alay Thea. Oh, Claire, don't go. Pilot yang bernama Kapten Samuel McKeown memberitahu Claire bahwa akan ada anggota FBI menaiki pesawat untuk keperluan mengawal seseorang dengan tujuan LA dengan mengambil alih kelas utama. Seseorang kru teknisi pesawat terdapati menelpon seseorang membocorkan informasi bahwa pesawat yang ditumpangi Sean adalah South Pacific Air 121.
Teknisi lainnya sedang menyemproti peti yang ditutupi bunga dengan semacam cairan premon yang bertujuan membuat sesuatu di dalamnya akan bertindak semakin liar, brutal, membuat orang menjadi gempar. Sean dan kedua agen tiba di kabin pesawat, disambut oleh Claire dan Tiffany. Satu persatu penumpang pesawat memasuki kabin. Terlihat Claire sedang menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi kepada penumpang-penumpang kelas utama. Di sini agen Neville menghubungi rekannya yaitu spesialis agen Harris di kantor FBI LA. Neville menanyakan perihal perkembangan kasus Mang Eddie Kim. Harris menjelaskan semuanya baik-baik saja. Mang Eddie Kim tidak dapat kemana-mana dan selalu terawasi. Seluruh penumpang mulai memadati setiap kursi yang disediakan. Dan pesawat pun akhirnya ngapung ke luhur udara dari Bandara Hawaii menuju LA. Dalam sebuah obrolan, agen Neville melihat Sean sedang melukis sesuatu dan ingin sekali berselancar di Bali. Agen Neville mengatakan kalau Bali merupakan tempat yang indah, banyak turis anu di baluligi recenah mah. Pilot memberitahukan kalau akan ada cuaca buruk cenah, jadi pokona tong salarian tetap duduk manis aja. Saat pesawat ngapung semakin luhur, dalam kabin barang ternyata ada sesuatu di dalam kotak peti tersebut. Dan ternyata ratusan ular berbisa keluar dari kotak peti itu. Salah satu ular itu menerobos menuju kabin penumpang melalui atap toilet dan menggigit pasangan yang sedang di toilet. Namun pihak kru pesawat tidak menyadari ada sesuatu yang salah karena menganggap mereka terlalu asik bermadu kasih. Kemudian kawanan ular yang lain menyebar ke setiap titik dalam sudut kabin pesawat. Salah satunya menggigit bagian perkabelan mesin pesawat hingga pesawat pun terganggu. Notify LAX. Give me the manual, take control. Pilot pun menghubungi pihak menara pengawas penerbangan kalau pesawat ini ada yang tidak rebes. Kawanan ular satu persatu menyelusup ke dalam kabin penumpang dan mulai berkeliaran di sela-sela dekat suku. Ada seorang penumpang pria yang maut saat dia sedang ngompol di toilet dan si Herman ini yang menjadi gigitan korbannya. Satu persatu mulai palarai. Suasana semakin mencekam tanpa disadari oleh penumpang lainnya. Guncangan dalam pesawat terasa semakin kenceng. Banyak para penumpang yang mulai merasa cemas dan hariwang. Terlihat kapten pilot ini mencoba mengatasi masalah dengan memasuki ruangan mesin pesawat untuk melihat apa sih yang terjadi. Namun tiba-tiba saja sang kapten pun malah maut digigit ular. Pilot mengira kejadian ini karena sang kapten mengalami serangan jantung. Melihat keanehan ini, timbul firasat buruk pada agen Neville, sehingga dia meminta pilot untuk memutar balik ke Hawaii. Namun tidak mungkin karena pesawat sudah dalam keadaan setengah perjalanan menuju LA. Akhirnya pilot memberitahukan semua penumpang tentang kejadian ini dan meminta penumpang untuk mempersiapkan diri apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Keadaan buruk pun terjadi, diawali oleh pilot menemukan beberapa ular menuju ruang kendali, membuat pilot itu rewas dan menekan salah satu tombol di situ. Ular pun berjatuhan, dan akhirnya semua penumpang menyadari ada ratusan ular berbisa di dalam pesawat ini. Agen Neville berusaha menyelamatkan penumpang yang lainnya dengan memberi instruksi agar penumpang pindah ke depan. Sementara Maria, salah satu penumpang itu tidak gor, membuat dia pingsan. Agen Neville menyuruh semua penumpang untuk menyekat pembatas antara mereka dan ular. Tak lama kemudian, pramugari Grace mendengar tangisan bayi dan dia pun mencoba untuk menolongnya. Sampai ketika dia menyelamatkan bayi itu, dia harus terkena gigitan ular tersebut dan membuat dia maut.
Sementara itu, agen Shanner yang tergigit pun tidak dapat bertahan dan akhirnya dia pun ikut maut. Hal ini membuat agen Neville murka. Agen Neville kemudian menanyakan kepada copilot apa yang harus dilakukan sekarang. Sang pilot yang merasa putus asa memberitahu Neville tidak ada lagi yang dapat dilakukan selain tabah dan berdoa. Terlebih jika ular sudah memasuki ruang mesin dan merusaknya. Di sini agen Neville merasa sedih, galau. Mungkin dia merasa seharusnya dia menghubungi Kalagondang, tapi dia sadar bahwa ini film yang berbeda. Yang dihadapi adalah ular, bukannya si Gerandong dan Mak Lampir. Agen Neville pun melaporkan situasi yang terjadi pada agen Harris. Segera setelah mendengar laporan tersebut, agen Harris memerintahkan pada seluruh anggotanya untuk mencari Panji sang pawang ular. Akhirnya agen Harris dipertemukan pada seorang pakar ular bernama Dr. Price serta menceritakan seluruh kejadian di pesawat. Dr. Price mengatakan bahwa dengan kasus sebanyak itu ini bukan kejadian biasa yang dapat ditangani oleh Panji sang pawang ular, melainkan levelnya sudah tahap pada Pusat Penanganan Racun Nasional. Agen Neville yang dihubungi Dr. Price diberitahu bahwa ular-ular tersebut dirangsang oleh zat feromon yang menjadikan ular tersebut bertindak agresif. Sementara itu, ketika memeriksa kabin pilot, Claire menemukan bahwa copilot sudah maut. Keadaan pesawat semakin tak terkendali akibat posisi pesawat yang ngegibeg. Claire yang dibantu oleh agen Neville berusaha menarik tuas kemudi pesawat agar dapat kembali ngapung ka luhur, dan mereka pun berhasil. Dan di sini Claire menemukan copilot masih hidup dengan kondisi tangan yang bareuh akibat gigitan ular yang berbisa. Salah satu penumpang sang bisnismen kemudian menjadi korban sang ular piton. Setelah melihat gambar-gambar yang dikirim agen Neville, Dr. Price mengatakan pada agen Harris kalau ular-ular tersebut berasal dari berbagai macam tempat. Namun di sini Dr. Price mengetahui salah satu pemasok ular ilegal yang berdomisili di Majalaya. Akhirnya agen Harris berhasil menangkap sang pemasok ular ilegal yang akhirnya mengakui bahwa dia disuruh oleh Mang Eddie Kim untuk mengirim ular-ular ganasnya tersebut. Setelah itu agen Harris pun menghubungi kantor pusat FBI untuk segera berkoordinasi dengan pengadilan memastikan si Mang Eddie Kim ini dituntut hukuman suntik mati cenah. Saat hari menjelang pagi, posisi pesawat semakin dekat menuju bandara LA. Agen Neville memberitahukan ke seluruh penumpang kalau antibisa sudah ditemukan dan disiapkan di bandara. Namun di sini rewas, pilot trek ditemukan sudah maut dengan kondisi kabin pilot dipenuhi oleh ular-ular hejo. Lalu si Claire memberitahukan pada para penumpang, siapa sih cenah di sini yang bisa menjadi supir pesawat tersebut. Dan si Trigis pun menunjuk si Troy yang bisa membawakan pesawat tersebut. Agen Neville yang sudah muak cenah sama ular-ular yang ada di sini, dia membuat rencana untuk membuang semua ular-ular yang ada di pesawat tersebut dengan memecahkan kaca pesawat agar semua ular terhisap dan maluragan ke handap. Para penumpang pun bersiap-siap menghadapi keadaan tersebut. Agen Neville dan Troy berusaha masuk ke kabin kendali, lalu kemudian sekuat tenaga mendaratkan pesawat tersebut. Kelucuan pun terjadi saat agen Neville mengetahui bahwa si pengalaman Troy ini mengemudikan pesawat hanyalah berdasarkan kegemarannya bermain game simulator. Setelah proses yang membuat jantung ngedeg-deg, akhirnya Troy pun berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat. Misi mereka pun berhasil membawa Sean selamat ke LA
untuk bersaksi di persidangan Mang Edi Kim. Cerita pun selesai. Karena alur filmnya loba teuing kata-kata membuat aing ngebudah, maka dari itu saya dari pusat mengatakan cukup sekian dan terima gaji. Bye.